Halo you guys YouTube, apa kabar? Jumpa lagi di channel saya Sutisna Review apa aja. Kali ini kita mau buat video tentang cara servis saksofon ya. Mungkin ini video akan saya buat di beberapa parts ya, karena mungkin bakal jadi panjang. Karena kalau untuk kayak servis saksofon itu butuh waktu yang nggak sebentar ya, kadang ada yang butuh beberapa hari kayak gitu, tergantung kerusakannya atau pekerjaannya apa. Nah, kita mau coba ngerjain saksofon. Ini mereknya ya Nagisawa ya. Ini serinya, serial numbernya ada. Nah, ini kalau dari serial number kita bisa trace dia punya seri apa, misalnya A5, A3, terus A500, A900 kayak gitu. Nanti deh, mungkin setelah video pembukaan ini nanti saya cek ini yang Nagisawa seri apa. Yang pasti yang kita mau kerjain ini sekarang, pertama kita mau, sebelum servis biasanya kita mau estimasi dulu apa aja kerjaannya, terus kira-kira kebutuhan servisnya apa, kayak spare partnya atau apa kalau ada, terus juga biayanya terutama. Karena biasanya saksofon yang datang itu terutama yang servis ringan misalnya, itu kita quote biayanya setelah kita checking kayak gini. Ini kita checking biasanya nggak kena biaya ya, tapi kalau dia setuju untuk apa sih namanya, untuk dikerjain, baru itu berarti itu udah baru kita kerjain gitu istilahnya, setelah kita kasih tahu biayanya berapa. Dan kalau kalian yang penasaran nih, saya pakai kamera apa, saya kayak gini nih, kelihatan nggak? Halo, tuh ini kamera di HP saya. Nah, kalian bisa lihat. Nah, ini dari dulu sih saya pengen buat kayak gini supaya kalian bisa lihat sebenarnya. Udah mati kameranya, supaya saya mau share aja kayak gimana sih sebenarnya saksofon itu bagian dalamnya tuh kayak gimana. Dan kita mau mulai aja ya. Ini ya Nagisawa, ini necknya sepertinya semua masih fungsi sebenarnya ya, masih fungsi. Cuma ada beberapa keluhan ya yang di infoin sama yang punya ya. Ini terutama di sini nih, pertama di oktav ya. Ini oktav, ini udah saya kasih oil ya, saya udah kasih oil kayak gini ya. Ini terus saya udah diemin berapa saat. Ini tadinya agak stuck ya, agak jam gitu, tapi ini udah lumayan nih, udah lumayan nggak stuck nih tuh. Kalau kalian bisa lihat di sini, saya nggak tahu ya kalian nih pas nggak nih ngelihatnya nih. Saya juga nggak bisa ngelihat feedback videonya soalnya ya, karena ini bener-bener ada di kepala saya pakai headband ya. Nah, ini udah lumayan sih, tapi kalau kita lepas dan dia, ternyata udah balik lagi. Dan ini kemungkinan besar biasanya stuck gini cuma karena kotor aja sih guys ya. Kotor, terus kayak dia oilnya itu kayak udah kental banget, malah jadi bukannya melumas, malah bikin lubrikasinya tuh malah jadi bikin gak lancar gitu ya guys. Nah, ini nanti kita mau bongkar semua, terus kita bersihin oil yang lamanya, terus kita mau ganti dengan yang baru. Itu yang satu yang dikomplain sama yang punya ya, di sini oktavnya kurang lancar. Ini kayaknya udah mulai lancar sih, tapi nanti kita akan kayak bongkar semuanya aja. Nanti mungkin di video selanjutnya saya akan buat cara full bongkar saksofon ini ya. Dan ini kita mau overview aja dulu kerusakannya apa. Yang kedua itu yang dia keluhkan nada bawah ya. Ini nada bawah nih sering banget kejadian, terutama di bagian cheese. Kalau yang pakai finger kelingking kiri ya, kelingking kiri yang ini sekali lagi saya nggak tahu nih kalian pas nggak nih ngeliatnya. Kalau aku lagi pencet ini pakai kelingkingnya, biasanya itu ada 3, ada 4, 1 gis. Tapi untuk yang bawah nih ada cheese, yang ini yang kebuka, terus ada B dan bass. Nah, ini apa namanya, mekanismenya yang mungkin
banyak yang nggak terlalu paham. Pada saat kita pencet 3 ini, dan dia itu akan sekaligus dorong si gisnya ini ya. Nah gitu. Nah, ini kadang-kadang dia berfungsi gisnya sebagai stopper di beberapa saksofon, tapi kalau ini kayaknya enggak ini, karena kaki gisnya nggak nyentuh pada saat dia bass sama B-nya itu ditekan, dia masih jauh banget, tapi tetap dia akan mendorong gisnya ya. Dan ini kenapa dia nggak bunyi biasanya? Kalau kita dorong gis, kita buka gis, biasanya ini kan kebuka nih gisnya ini. Nah ini pada saat kita pencet B terus bass dan cheese kan akan membuka gis. Tapi kan kalau kita pencet 3 ini, kita pasti akan mencet 3 ini. Dan kalau kita pencet 3 tombol ini, D, E, dan F, dia akan kayak neken gisnya di sini. Tuh, tapi ini kalau kalian bisa lihat, saya pencet bass dan B-nya, ini tetap goyang-goyang nih gisnya yang ini. Nah, ini ternyata ini bantalan ini nih, ini saya mau coba aja sekalian nanti ya. Ini bantalannya ini ternyata dulu udah pernah copot terus diganti sama pemiliknya sendiri ya, tapi ketebalannya nggak sesuai ya, jadi ini sebenarnya kurang tebal. Jadi pada saat mencet ini dia nggak menekan gisnya dengan sempurna, jadi gisnya goyang-goyang. Nanti kita mungkin mau ganti bantalan yang ini. Sebenarnya bukan kurang tebal aja sih ya, karena ini kalau untuk saxophone modern lebih gampang karena di sini ada settingannya. Kalau kurang tebal, kita tinggal kayak puter ke bawah gitu, kencengin, dia akan kayak dorong ke bawah. Begitu juga yang ini, yang kalau kalian suka main bass yang ini ya, dia bisa pakai fizz apa pakai apa nih, pakai yang ini, dia akan dorong ini ya. Tapi kadang-kadang nggak pas gitu, biasanya karena ininya kurang kenceng. Tapi kalau kekencengan juga ini bahaya. Kalau kekencengan udah mentok, di sininya belum nutup. Ini saya kasih tahu caranya atau apa maksudnya. Ini saya masukin kayak lampu gitu ke dalam, kalian bisa lihat. Nah nih ya, kalau dia kekencengan, saya coba nih kencengin ya. Nah ini udah pas sebetulnya bassnya, cuman kalau kekencengan, nah tuh kalian bisa lihat ya tuh. Nah ini nggak nutup sempurna karena udah mentok di sini. Nah gitu. Dan kalau dia terlalu longgar, kita coba longgarin ya. Nih, dan rapat lagi kan, rapat. Tapi bassnya ini bakal main nih. Kalian lihat yang ini ya, yang bass ini kelihatan nggak? Nah ini bakal kayak tuh nggak rapat sempurna ya. Nah kita mau, karena ada settingan ini sebenarnya gampang banget settingnya, tapi ini benar-benar harus pas tuningnya, supaya bukan tuningnya ya, apa muternya, supaya bass ini dan gis ini akan menutup dan membuka sesuai dengan pada saat kita pencet tombol yang berhubungan dengan dia gitu. Nah itu 1, 2 komplainnya, dan 3 nih yang ini tipikal banget kalau saxophone udah lama dipakai. Ini telat-telat kayak gini nih. Ini saya pencet gis ya, saya pencet gis, dia gisnya harusnya kebuka nih, tapi ini rada lengket. Nah tuh baru kebuka lagi tuh ya. Nah ini kan harusnya kebuka gini ya tuh. Ini biasanya oil yang di sini ini udah benar-benar kotor yang pertama, sehingga jadi kayak gerakannya kayak benar-benar lemot. Yang kedua, pad yang di sininya nih, pad yang di sini ini udah lengket, padnya lengket, terus tone hole-nya juga lengket, ada kotorannya, jadi kayak telat aja. Nah, ini karena posisinya madep bawah nih, jadi bisa. Tapi kalau posisinya madep atas gini, karena melawan gravitasi, nah dia nggak ikut. Nah baru, nah telat ya. Ini sebenarnya sangat mengganggu ya kalau kita mau main kayak speed gitu. Itu ya, 1 macet di sini di oktav, terus di ini ya nada bawah, terus di gisnya yang telat. Sebenarnya ada lagi sih yang kalau saya lihat di pakai lampu ini, ada beberapa banyak yang bocor. Bocornya sebenarnya bukan karena bocor padnya rusak ya, tapi karena seperti ini ya. Tuh ya, kalian bisa lihat mungkin.
Mungkin saya matiin dulu lampu ini kali ya. Bentar. Oke. Nih kalian bisa lihat, oh kalau saya matiin lampunya mati juga ya lampu itunya ya. Coba deh, nah ini kayak gini aja nih, lampu itunya saya matiin lightingnya. Kalian bisa lihat. Nah tuh, kalau dipencet rapat sih, tapi kita maunya sih kayak mencetnya tuh kayak tanpa effort, dia udah kayak rapat banget, nggak harus kayak dipencet banget. Dan ini biasanya pada saat dulu ganti pad dia rata sih, tapi lama kelamaan dimainin karena si tuh kayak gini ya, tuh nggak rata. Tapi kalau kita pencet banget, nah rapat sih. Tapi kita mau kan kayak maunya kayak kita taruh aja dia tanpa ditekan banget, dia rapat. Itu yang paling enak sih kayak gitu. Nah ini biasanya antara tone hole kan permanen ya, dia keras, dia ketemu si padnya ini. Kalau kalian penasaran padnya itu kayak mana nih, coba saya ambilin satu ya. Oke, ini padnya nih ya. Padnya ini saya hidupin dulu lampunya kali ya. Bentar. Oh, where is it? The button is right here. Oke. Nah, ini kan pad salah satu kayak gini ya. Ini kan kayak kain lah gitu. Ini ada kayak, nah ini dia kayak kulit gitu ya. Dan ini kalau kena besi kan dianya yang kalah gitu, kempes. Jadi bisa jadi padnya udah kempes, terus atau juga lem di antara pad cup ini, pencetannya ini namanya pad cupnya ya, cupnya ini sama si padnya ini ada kayak lemnya gitu, yang punya ketebalan tertentu, yang kalau kita sering mainin ya mungkin tergantung jenis lemnya ya. Kalau lemnya kayak pakai lem ini, lem hot glue gini, dia bakal kayak gampang squish gitu, gampang ke tekan. Jadi kalau lemnya shellac kayak gini, dia kayak lebih permanen ya, lebih keras. Jadi semuanya sih bisa jalan sih, sama-sama bisa dipakai, dan sama-sama seiring waktu bisa kayak gini, bisa di pemakaian pasti akan bergerak sih ya. Makanya kalau saxophone itu kan nggak bakal ada yang namanya servis berkala lah istilahnya. Dan kayak ini kita mau general cleaning ya. General cleaning tuh kalau yang saya kerjain ya, general cleaning kita oil terus kita setting ulang. Itu apa maksudnya? Jadi kayak kita akan buka ini semua nanti mungkin di video selanjutnya ya, karena di video ini kayaknya udah kepanjangan juga nih. Nah ini di video selanjutnya nanti kita akan buka, saya akan kasih tahu caranya bukanya. Kemudian nanti kita akan bersihin oil yang lamanya, kita bersihin semua partsnya satu-satu, terus bodinya juga kita bersihin. Karena kalau kalian mau lihat nih, ini lampunya ini saya taruh di bagian bawahnya, ini bakal kelihatan banget sih kotorannya. Kadang-kadang ada yang sampai kayak ada sawang-sawang, sarang laba-laba gitu loh guys. Tapi ini kayaknya nggak ada nih, ini cukup bersih sih. Cuma memang kalau mungkin di kamera ini nggak kelihatan, tapi kalau dipegang ini bener-bener kayak lengket gitu, kotor dari keringat, dari minyak, dari apa, hasil bertahun-tahun dimainin. Nah gitu. Keluhannya itu tadi 3, tapi tetap kita cari yang lain kayak bocor-bocor ini di bagian di kerjaan general cleaning, oil setting itu nanti termasuk kita ratain lagi padnya. Terutama ini kayaknya padnya nih ada yang nggak rata ya, kayak ini lebih rendah, nah dan ini kayak lebih tinggi 2. Nah ini kita bakal bisa ratain lagi nanti. Nah gitu. Oke, itu aja dulu ya kali ini untuk video introduction dulu. Karena ini juga baru pertama saya bikin video pakai kamera kayak gini. Mudah-mudahan maksud dan tujuannya sih tersampaikan ya. Terus juga apalagi ya, oh ya ini kayak gini nih. Kalau saxophone udah lama biasanya kalian mungkin bisa denger kayak gini. Nah ini ada yang agak nggak berisik. Ini ada yang berisik banget. Ini lumayan berisik. Ini enggak. Itu kenapa tuh sebabnya? Nah itu sebabnya biasanya di setiap ada ini pencetan, biasanya stoppernya tuh ada kayak gini nih guys. Nggak tahu nih, saya nggak tahu kalian bisa ngeliat apa enggak nih, kameranya pas enggak. Tapi nah kayak gini, ini stoppernya.
Nah, ini stoppernya itu biasanya cork atau busa atau apa yang bisa meredam bunyi-bunyi yang bakal terjadi kalau besi kepentok besi. Nah, ini kayak gini besi kepentok besi ya. Ini nanti kita akan ganti ya, tergantung kondisinya. Biasanya kalau overhaul total kita ganti semua, tapi kalau kayak pekerjaan general cleaning atau setting biasa, kita cari yang paling yang jelek-jelek aja atau yang udah rusak aja. Karena ya sekali lagi tergantung budget ya kan pekerjaan gitu. Kalau si yang punya saksofonnya mau pekerjaan total kita kerjain, tapi kalau mau kayak budgetnya cuma segini ya kita kerjainnya sesuai apa yang dia mau gitu guys. Oke guys, itu dulu. Nanti di ini mungkin part 1, part 2 nya nanti kita mau cek dulu nih Yanagisawa seri apa, terus kita mau bongkar, kemudian kita nanti bersihin. Kalian bisa lihat semua tahap-tahapnya. Oke. Thank you udah nyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe ya, supaya kita bisa sama-sama berkembang di channel ini. Thank you guys, bye.